Om Swastiastu, sahabat semuanya. Selamat datang di Bali Taman Sekar Channel, channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apapun atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, dalam video ini kami menginformasikan kegiatan gugus tugas Tim Inisiatif Infrastruktur Ramah Lingkungan Provinsi Bali yang melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Kunjungan dimaksudkan untuk melihat langsung keberadaan infrastruktur pengelolaan air, pengelolaan limbah dan sampah, serta pengelolaan transportasi umum yang merupakan 3 prasarana vital dalam menunjang Nusa Penida menjadi kawasan strategis pariwisata nasional yang rendah karbon. Tujuan kunjungan adalah untuk melakukan penjajakan awal guna mendapatkan data dan informasi tentang kesiapan Bali pada umumnya dan Nusa Penida pada khususnya untuk melaksanakan proyek inisiatif pembangunan infrastruktur hijau rendah karbon yang akan didanai secara kerjasama strategis internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah federal Jerman. Proyek kerjasama itu diberi nama Green Infrastructure Initiative atau GII yang meliputi 3 sektor, yaitu air dan pengelolaan air, pengelolaan sampah padat, dan transportasi umum perkotaan. Data dan informasi lapangan akan dipergunakan sebagai bahan dalam melakukan studi kelayakan yang akan dilaksanakan kemudian. Data dan informasi itu juga akan dijadikan dokumen penting untuk menilai apakah nantinya usulan yang diajukan Bali layak atau tidak layak untuk didanai. Sebelum lanjut nih teman-teman, untuk diketahui pada tahun 2021 yang lalu, Bali telah mengajukan 3 usulan ya kepada pemerintah pusat untuk didanai melalui skema kerjasama pemerintah Indonesia dan Jerman ini. 3 usulan itu yakni yang pertama tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, misalnya dalam bentuk pembangunan TPST, pembangunan TPS 3R. Kemudian yang kedua tentang renaturasi TPA Suwung, dan yang ketiga ini adalah low carbon tourism destination di Nusa Penida. Dalam skema kerjasama internasional ini, Bank Pembangunan Jerman KfW akan bertindak sebagai bank penyokong pendanaan, sementara perusahaan kerjasama internasional milik pemerintah Jerman GIZ akan bertindak sebagai pendukung teknis. Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa total nilai proyek GII di Indonesia yang akan didanai dalam jangka 5 tahun ke depan itu kurang lebih adalah 2,5 miliar euro, atau jika dirupiahkan sekitar 42,15 triliun rupiah. Dari dana sebesar itu, sebesar 50,7 juta euro atau sekitar 804 miliar rencananya dialokasikan untuk pembangunan kawasan wisata rendah karbon di Nusa Penida. Sehubungan dengan hal tersebut, kunjungan lapangan dilaksanakan ke beberapa titik lokasi di Kecamatan Nusa Penida, yakni mata air goyangan di Desa Batu Kande, instalasi pengolahan air laut menjadi air minum di Nusa Ceningan, dan instalasi pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Jungut Batu, Nusa Lembongan. Tim yang melakukan kunjungan kerja atau kunjungan lapangan ini, teman-teman, itu terdiri dari gugus tugas percepatan inisiatif infrastruktur ramah lingkungan Provinsi Bali di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Kemudian ada konsultan dari proyek Green Inisiatif Infrastruktur Indonesia, kemudian utusan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, utusan lengkap Kementerian PUPR, dan utusan Bappenas RI. Utusan Pemkab Klungkung sangat berterima kasih atas kunjungan tim pusat dan tim Provinsi Bali ini dan berbagai data dan informasi
penting telah diberikan. Dari kunjungan ini, tim mencatat setidaknya ada 18 data dan informasi penting yang akan menjadi bahan pelaksanaan studi kelayakan mendatang. Ke-18 informasi dan data itu pertama adalah keberadaan air bersih dari mata air Goyangan yang belum termanfaatkan secara optimal disebabkan lokasinya terletak di kaki tebing terjal sedalam 150 meter. Kapasitas produksi mata air Goyangan yang baru dipergunakan saat ini adalah 20 liter per detik dari kapasitas perkiraan mencapai 178 liter per detik. Yang ketiga, persoalan teknologi dan biaya yang sangat tinggi untuk mengangkat air dari mata air Goyangan. Yang keempat, belum tersedianya layanan air minum 24 jam untuk sejumlah desa di Nusa Penida. Kelima, bahwa produksi air bersih dari mata air Penida ini terletak di desa yang berbeda, yakni di Desa Sakti, itu baru 78 liter per detik dari perkiraan kapasitas sebesar 200 liter per detik. Namun permasalahan dari air yang diolah dari sumber air atau mata air Penida ini adalah masih tingginya total partikel terlarut atau total dissolved solid, yakni lebih dari ambang batas minimal 500 part per million. Jadi masih lebih dari 500 bagian per liter. Informasi yang kami dapatkan itu mencapai 800 ppm. Semestinya ini. Nah, ini diinginkan supaya sama kualitasnya dengan TDS atau total dissolved solid dari mata air Goyangan. Ini tantangan luar biasa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah bagi kesehatan dan kemaslahatan bersama masyarakat Nusa Penida khususnya dan kita semua tentunya. Yang ketujuh, ya, karena kondisi itu maka diperlukan adanya perlakuan tambahan untuk mengurangi total dissolved solid atau total partikel terlarut dari mata air Penida yang disebabkan oleh adanya campuran dari air laut pada saat air laut pasang. Yang ke-8, teman-teman, masih diperlukan adanya pembangunan instalasi air minum tambahan untuk mendukung pelaksanaan layanan prima air bersih. 9, pemenuhan air untuk pariwisata yang terus meningkat tajam. Kemudian 10, permasalahan tingginya biaya dan teknologi untuk pemeliharaan instalasi pengolahan air laut menjadi air minum di Nusa Ceningan. 11, permasalahan air minum di Nusa Lembongan. 12, permasalahan dalam pengelolaan limbah tinja di tingkat masyarakat. 13, belum tersedianya instalasi pengolahan lumpur tinja di ketiga Nusa, namun sudah tersedia lahan untuk itu di Desa Fed, TPA Biaung, dan TPA Jumut Batu lengkap dengan detail gambar kerja. Ini merupakan yang sangat penting tentunya dalam pelaksanaan studi kelayakan berikutnya. Yang ke-14, teman-teman, tingginya volume sampah yang masuk TPA Biaung mencapai 28,24 ton per hari. Sehingga TPA Biaung ini diperkirakan akan habis lahannya pada tahun 2039. Yang ke-15, timbulan sampah plastik, kami ulangi, timbulan sampah domestik dari Nusa Penida ini sebanyak 34,02 ton per hari atau sebanyak 99,15% itu dari rumah tangga. Sisanya sebesar 0,29 ton per hari itu sampah pariwisata atau 0,85%. Ini masih kecil. Dan seiring dengan perkiraan akan adanya peningkatan kunjungan turis, tentu sampah ini juga akan berpotensi besar untuk meningkat. Berikutnya lagi, teman-teman, yang ke-16, pengelolaan sampah berbasis sumber belum berjalan optimal. Pengelolaan sampah berbasis sumber ini seperti TPS 3R, kemudian TPST. Pertama, pengelolaan sampah di tingkat penghasil di rumah tangga. Ini yang sangat penting untuk dilakukan seperti pemilahan antara organik, kemudian logam, plastik, dan sebagainya. Yang ke-17 masih terbatasnya jumlah TPS 3R. Ini masih ada di beberapa desa, belum semua desa. Dari 16 desa yang ada di Kecamatan Nusa Penida, ini hanya beberapa desa yang memiliki, seperti di PED, kemudian di Biaung gitu ya. Serta di Nusa Lembongan ini baru akan dibangun
dan belum adanya tempat pengelolaan sampah terpadu. Nah, ini yang akan dibangun di Jungut Batu untuk 2 desa di Lembongan, yakni Desa Lembongan yang mencakup Pulau Nusa Lembongan dan Pulau Nusa Ceningan dan Desa Jungut Batu. Teman-teman sekalian, ke-18 data dan informasi tersebut belum termasuk data dan informasi yang berkenaan dengan transportasi umum, di mana pemerintah mengharapkan Nusa Penida akan memanfaatkan kendaraan listrik untuk mendorong pengurangan polusi. Dengan luas wilayah yang terbatas, sampah harus dikelola selesai di Nusa Penida ini, di Kecamatan Nusa Penida ini juga polusi supaya dikelola dengan baik di sana. Ini adalah video perjalanan kami dari Nusa Penida menuju ke Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan untuk melihat instalasi pengolahan sampah di Desa Jungut Batu, dan sebagian tim kami melihat instalasi pengolahan air laut menjadi air minum di Nusa Ceningan. Sebentar lagi kita akan turun ya. Nah, ini tim yang terdiri dari yang kami sampaikan tadi, turun dari perahu ya, menuju ke lokasi TPA Jungut Batu dan instalasi pengelolaan atau pengolahan air laut menjadi air minum. Sekilas kita lihat suasana di Lembongan, di pelabuhan Lembongan ini seperti ini, karena ini sudah sore, setengah 4, di suasana seperti ini. Bersih ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di TPA Jungut Batu ya. Ini TPA Jungut Batu telah menempuh perjalanan beberapa lama. Baik teman-teman, kita lanjutkan sedikit. Nusa Penida dikenal sebagai The Blue Paradise Island yang pariwisatanya sedang tumbuh pesat, yang menurut Dinas Pariwisata Kelungkung pertumbuhannya mencapai 14,39% per tahun. Tahun 2022 lalu jumlah kunjungan turis baru mencapai 182.000. Tahun ini diperkirakan naik menjadi 400.000 atau naik 219%. Dan perkiraan akan tumbuh hingga 3,6 juta orang pada tahun 2040. Perkembangan pembangunan pariwisata di Nusa Penida seperti itu sudah tentu sangat memerlukan sarana dan prasarana pendukung, pemenuhan kebutuhan dasar meliputi air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, pengelolaan transportasi umum, dan pengelolaan destinasi pariwisata ramah lingkungan yang baik, agar tujuan pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan baik pula. Kita lihat di sini akan dibangun TPST dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya, dan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.